Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, ridha Allah dan ampunan darinya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan babnya masih tentang haji. Sub pokok bahasanya yang keempat. Tentang rukun pertama dari rukun-rukun haji dan umroh. Halaman 260. Sudah ketemu ya Pak? Ya, rukun pertama. Halaman 260. Al-madatur rabi'atu fir ruknil awwalu min arkanil haji wal umrah. Ya. Rukun yang pertama dari rukun-rukun haji dan umrah. Ya. Umrah. Sudah ketemu ya? Nah. Arkanul haji wal umrati. Rukun-rukun haji dan umrah. Rukun itu artinya pokok. Kalau ditinggalkan ya tidak sah. Ya. Lil haji arba'atu arkanin. Ya. Haji itu memiliki 4 rukun. Ya. Wahia al-ihram, wa tawaf, wa sa'i, wal wukuf fi Arafah. Nah. Wahia dan 4 rukun haji itu adalah ihram. Yaitu ihram. Nah. Memulai atau niat haji atau umroh dan berpakaian ihram. Itu yang pertama. Wa tawaf, tawaf. Kelilingi Ka'bah. Wa sa'yu, sa'i. Dari Bukit Safa Marwah, wal wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah. Falau sakoto minha ruknun labatolal haj. Ini. Apabila gugur atau tidak dilaksanakan minha. Dari 4 tadi itu. Ruknun, 1 rukun saja. La batolal haju. Maka batal hajinya. Walaupun mungkin pulang dipanggil Pak Haji. Ya. Nah. Apa bedanya dengan umroh haji itu? Walil umrati salah satu arkan. Adapun umroh itu punya 3 rukun. Umroh punya 3 rukun. Kalau haji 4. Kalau haji ada wukufnya. Kalau umroh tidak ada wukufnya. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Ya, dicari ada hikmahnya. Nah, tidak masuk rukun. Nanti ada pembahasan berikutnya. Yang rukun. Nah, rukun ini kalau ditinggalkan batal hajinya. Nah, ya. Arrak mana tadi ya? Wah ini ya. Walil umrati salah satu arkan. Adapun umrah memiliki 3 rukun. Apa itu? Al-ihram. Ihram. Niat umrah dan pakaian umrah. Wa tawaf, tawaf. Keliling Ka'bah, wa sa'yu, sa'i dari Safa ke Marwah. Ini. Fala tatimmu, maka tidak sempurna illa biha, kecuali dengan 3 rukun umroh tadi bagi yang umroh.
Wa tafsilu hadhil arkan wa tafsilu hadhil arkan dan penjelasan secara rinci rukun-rukun ini katali sebagai berikut, ya. Ar-ruknul awal min arkanil haji wal umrati. Rukun pertama dari rukun-rukun haji wal umrati dan umrah. Wa huwa al-ihram, ihram. Apa itu ihram? Nah ini. Wa huwa niyatud dukhuli fi ahadis nusukaini. Yaitu niat. Kalau enggak niat ya berarti batal. Ya anggap travel saja, apa bukan travel apa? Rihlah, bepergian saja. Harus niatud dukhul, niat melaksanakan umrah atau haji. Fi ahadin nusuk, salah satu dari dua ibadah, yaitu haji atau dan umrah. Al muqaranati litajarrud wa talbiyah. Yang diikuti litajarrudi berpakaian ihram, serta jadi tidak hanya sekedar niat itu diikuti dengan pakaian ihram dan diikuti dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik lil haji atau labbaik lil umrah. Walahu, dan bagi rukun pertama ini wajibatun, ada kewajiban-kewajiban. Wa sunanun, dan sunnah-sunnah. Wa mahzuratun, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi ketika ihram ini ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah, ada amalan yang mahzurat, dilarang dalam rukun pertama ihram ini. Al-wajibat. Apa yang dimaksud al-wajibat? Yang wajib itu. Al-muradu minal wajibat. Ini. Yang dimaksud minal wajibat. Perbuatan-perbuatan yang kategori wajibat adalah pengertiannya ini. Al-a'mal. Amal-amal ibadah dalam haji. Allati. Yang lauturika ahaduha. Seandainya ditinggalkan, la wajaba ala tarikihi damun. Wajib bagi orang yang meninggalkan ketika haji, meninggalkan wajibat ini, damun. Damun, membayar apa? Dam. Kalau tidak mampu membayar dam, siyamu asrati ayyam. Berarti ini puasa 10 hari. In ajaza anitam. Jika tidak mampu atau tidak punya uang untuk membayar dam. Wa wajibul ihrami salasatun. Dan kewajiban ihram itu 3. Ada kewajiban ihram, ada sunnah ihram, ada mahdurat ihram. Yang dilarang. Jadi ketika ihram itu ada 3 amaliyah yang wajib dilakukan. Kalau ditinggalkan, kena denda, dam. Kalau tidak mampu bayar dam, puasa 10 hari. Ya. Pertama, al-ihramu minal miqat. Ini. Ihram itu tadi apa? Niat. Kemudian berpakaian ihram. Ya, pakai baju ihram. Dan talbiyah. Ya, al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Miqat itu apa? Ada keterangan nih. Miqat makan. Wa huwa al-makan. Tempat. Alladhi yang haddadahu syari'. Yang telah ditentukan batas tempatnya oleh siapa? Asyari, oleh Allah dan Rasulnya. Lil ihram,
untuk melaksanakan ihram, yaitu niat dan berpakaian ihram serta membaca talbiyah. Nah, itu. Indahu, di tempat yang ditentukan tadi. Jadi tidak di sembarang tempat niat itu. Ya mau berangkat sih niat, tapi niat ihramnya tuh. Jadi, ya niat ihram. Untuk menentukan bahwa ini perjalanan haji, nah itu butuh niat. Di mana? Di tempat yang ditentukan. Tidak sembarang tempat. Ada ketentuannya nanti di sini. Bihaitsu la yajuzu ta'addihi biduni ihram. Tidak boleh melanggar atau melebihi batas yang tadi itu tanpa ihram. Liman kana yuridul hajja wal awil umrah, bagi orang yang haji atau umrah. Ya. Jadi niat haji atau niat umrah di tempat yang bukan ditentukan. Nah, itu tidak boleh. Ya, di tempat yang bukan, harus di tempat yang ditentukan. Ya. Qala di mana teman-teman itu kan ini penjelasan rincinya ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, semoga Allah meridai Ibnu Abbas dan Abbas. Nah ini, waqata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waqata telah menentukan mikot, tempat untuk niat umrah dan haji, dan tempat berpakaian ihram, dan tempat bertalbiyah. Untuk siapa? Li ahlil Madinati Dzul Hulaifah. Untuk penduduk kota Madinah. Di mana tempatnya? Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah dikenal dengan Bir Ali. Waktu kita umrah biasanya tidak sebut Dzul Hulaifah, tapi Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumur Ali. Wali ahli Syam al-Juhfah. Dan penduduk negeri Syam tempat yang namanya Juhfah. Wali ahli Najdin dan penduduk Najd Qarnal Manazil. Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman. Yalamlam. Dan untuk penduduk Yaman di daerah Yalamlam. Qala Nabi bersabda, fahunna lahunna. Nah ini, fahunna maka dia tempat-tempat itu lahunna bagi penduduk-penduduk kota tersebut. Fahunna lahunna. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Dan bagi orang yang datang melewati tempat mikot tersebut, yang bukan penduduk asli kota tersebut, ya dia lewat di kota Madinah, maka dia mikot makaninya di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kayak penduduk Indonesia ini, kita umroh misalnya, kalau ke Madinah, ya ihramnya di mana? Dzul Hulaifah Bir Ali. Yang lewat Madinah. Kan bukan penduduk Madinah kita. Tapi kita melewati Madinah. Maka ihramnya di jalan mana tadi? Dzul Hulaifah, tapi dikenal juga Bir Ali. Ya, Bir Ali. Begitu seterusnya. Nah, kita yang umrah atau haji kan ya, meskipun tidak hafal kan ada pemandunya. Kita ihram, niat, baca ihram. Terserah di mana kan gitu. Nah, itu dasarnya ini. Fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi alina. Liman kana yuridul hajja wal umrah. Faman kana tunahunna famuhalluhu min ahlihi. Barang siapa yang bukan termasuk penduduk kota-kota atau tempat-tempat yang
ditentukan tadi, maka tempat memulai ihram, talbiyah dan niatnya itu adalah dari arah tempat dia lewat. Ya. Wa kadzali akhatu ahli Makkah yuhilluna minha, termasuk penduduk kota Mekah, ya dia berihram, bertalbiyah dan niat dari tempat yang ditentukan. Nah, ini anunya. Jadi kita Indonesia atau orang mana ya, kalau tidak hafal ya diserahkan kepada siapa pemandunya. Kita ihram. Nah, kemudian penjelasan yang ihram atau niat di pesawat itu adalah pakaiannya bukan di dalam pesawat. Pada waktu apa? Embarkasi mau berangkat berpakaian dulu, baru naik pesawat. Nah, ketika pesawat itu melewati mikot, maka diberitahukan kita sedang berada pada mikot, maka kita niat. Tapi pakaiannya bukan di pesawat. Pakaian di pesawat kalau goncang. Ya. Pakaiannya ya ketika di embarkasi mau berangkat. Yang kedua, ini kalau ihram tidak dilaksanakan, maka dia kena dam. Ya. Kalau tidak melaksanakan ya batal hajinya. Ya, karena harus bayar dam. Yang kedua, kewajiban yang kedua yang disebut kewajiban yang termasuk rukun. Haji yang pertama, at-tajarrudu minal mahid. Berpakaian yang tidak dijahit. Nah, dalam kajian fikih tidak dijahit itu, pengertian tidak dijahit itu tidak ini ada penjelasannya. Fala yalbasu al-muhrimu. Maka tidak berpakaian ya al-muhrim orang yang ihram itu sauban, baju. Secara umum baju. Wala komisan dan komis, wala burnusan dan tidak berpakaian. Jadi ada burnus itu pakaian yang kayak jaket menutup kepala itu kan ada ya. Nah, itu. Atau pakaian yang membentuk tubuh. Ini kan membentuk tubuh ini, tangan. Ini kan membentuk tubuh namanya. Yang kalau memakainya memasukkan anggota tubuh. Ya, beda dengan baju ihram kan tidak ada bentuknya. Jadi walaupun baju ihram itu pinggirnya supaya tidak brodol kan dijahit. Nah, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah yang membentuk tubuh. Seperti baju yang ada tangannya ini kan berarti membentuk tubuh tangan. Membentuk leher. Ya kan? Dan otomatis berjahit kan. Ya. Itu yang tidak boleh. Jadi membentuk tubuh. Membentuk tubuh kalau penjelasan yang saya baca itu kayak ini otomatis kan berjahit dan memasukkan anggota tubuh. Iya, iya, jelas berjahit. Tapi di situ ada keterangan pakaian ihram itu kan pinggirnya supaya tidak merodol kata orangnya. Itu kan dijahit juga kan? Tapi kan tidak membentuk tubuh kan? Ah, karenanya di sini agak ini rinci Nabi. Wala ya'tamu bi imamatin. Dan tidak menggunakan imamah. Iya kan? Wala yughati ra'sau bisai'in abadan. Tidak menutup kepala dengan sesuatu, topi atau apa dan sebagainya. Kama la yalbasu khufan, sebagaimana seorang muhrim yang sedang ihram tidak boleh memakai khuf, sepatu. Sepatu khuf yang di atas mata kaki, ya. Wala khidaan. Dikali salam la yalbasul muhrimu, tidaklah orang yang sedang ihram itu tidak memakai asauba baju, walal amaim imamah, walal sarawil celana, walal baronis ya atau baju jaket yang menutup kepala itu, karena ada sekarang itu model-model itu. Walal khifaf dan khuf sepatu kayak tentara itu. Illa man lam yajid na'lain,
kecuali orang yang tidak mendapatkan sandal. Nah, dan harus pakai sandal. Kalau enggak misalnya dulu kan tidak seperti sekarang kan ya. Dulu kan masih tanah zaman Nabi kan. Sekarang kan sudah dilepas sandalnya. Ya, ya kan berjahit itu kan. Berjahit kan. Tembak apa yang enggak berjahit? Membentuk tubuh tadi itu. Ya. Ukuran membentuk tubuh itu memasukkan anggota tubuh. Kan mesti memasukkan anggota tubuh. Ya, wajah. Fal yalbas kufaini wal yaqta'uma. Kalau terpaksa harus pakai sepatu karena tidak menemukan sandal, maka dia boleh pakai khuf, tapi sepatu panjang itu harus dipotong sampai di bawah mata kaki. Wal yaqta'huma min asfalil ka'bain. Kama la yalbasu minasyabi syai'an masau za'faran. Sebagaimana tidak boleh memakai baju, maka juga tidak boleh memakai baju yang ada wangi-wangian. Wangi-wangian. Karena itu mengganggu itu wangi-wangian. Ya. Harus. Termasuk wala tan takibu al-mar'atu wala talbasu qafazain. Begitu pula perempuan tidak boleh pakai cadar. Niqab. Wallahu alam, apa ada pendapat yang lain? Perlu dibaca fikih empat madhab. Ini kan madhab Wala talbasul qafazain, dan tidak boleh pakai sapu tangan. Kalau pakai saya tidak tahu apakah di empat madhab atau lebih dari empat madhab dibolehkan. Terus terang saya. Artinya mereka pakai itu apa berdasarkan madhab yang lain atau karena tidak tahu. Kemungkinannya kan gitu. Kemungkinan pertama mungkin di madhab lain boleh kan gitu. Ini kan madhab. Wallahu alam, karena saya belum baca di beberapa madhab. Ya. Atau karena tidak mengerti. Ya. Karena itu al ilmu qoblal amal. Belajar dulu sebelum mengamalkan. Walaupun bab haji ini belajarnya fardu ain ketika mau haji atau mau umroh. Tapi kalau belum haji belum umroh bukan fardu ain. Ya. Lima rawa al-Bukhari minan nahi an dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi ihram, yang kedua tajarrud minal mahid, minal mihyad atau minal mahid, atalbiyah, membaca talbiyah, wahiyah, yaitu doanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tauhid uluhiyah, ini tauhid penghambaan. Ya, mana tadi ya? Allahumma labbaik, ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak, la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wan ni'mata, dan semua nikmat, laka, adalah milikmu, wal mulka, dan semua kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kalau ini ditinjau dari sisi akidah, ilmu akidah, ini adalah tauhid uluhiyah, penghambaan, ketaatan hanya
kepada Allah. Nah ini la syarika lak, ini tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, maksudnya ibadah itu hanya kepadamu ya Allah, tidak ada sekutu, tidak ada kepentingan. Dalam konteks sosial, nah ini kan kadang-kadang dalam konteks sosial orang haji itu kan motivasinya macam-macam kan. Ada orang haji itu murni seperti ini. Ya betul-betul ibadah, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada interest yang lain, memenuhi panggilan Allah saja. La syarikalak, tidak ada sekutu yang lain. Tidak ingin dipuji, tidak ingin dagang, tidak ingin popularitas. Nah, pokoknya melaksanakan perintah Allah. Karena la syarikalak. La syarikalak. Ya, tidak sekutu yang lain. Nah ini tauhid uluhiyah. Ya, hanya ibadah hanya kepada Allah. Dan ini diucapkan di awal haji, yaitu niat, yaitu di ihram itu. Nah, ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik haji maupun yaquluha al-muhrim. Nah, ini ditegaskan ini. Orang yang sedang ihram itu yaquluha, mengucapkan atau berdoa inda syuru'i fil ihram, ketika memulai dalam ihram. Ya. Ya. Wa huwa fil miqat. Kapan itu? Di mana tempatnya itu? Fil miqat. Di tempat yang ditentukan. Lam yatajawazhu. Dan tidak boleh melebihi atau di luar miqat. Ya, sebelum miqat atau setelah miqat. Jadi di miqat itu. Wa yustahabbu tikraruha, dan disunnahkan tikraruha, mengulang-ulang. Membaca Allahumma labbaik, labbaik Allah la syarika lak, laka labbaik, la syarika lak, labbaik. Ya. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini diulang-ulang. Pengulangan itu maknanya apa? Penegasan, penguatan. Oh betul, umroh dan haji ini betul-betul karena Allah, karena memenuhi Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena jalan-jalan. Kan ada itu orang yang ingin jalan-jalan lah. Karena umrohnya berkali-kali ingin jalan-jalan. Betul Pak Zee? Ya. Nah, karenanya dikuatkan di sini kata haji. Ya. Waraf usad biha. Nah ini. Waraf usauti biha, dan meninggikan suaranya untuk syiar. Syiar kepada dirinya, syiar kepada masyarakat sekitar. Nah ini. Wata jadi duha, dan memperbaharuinya inda kulli munasabatin, memperbarui membaca labbaik Allahumma labbaik inda kulli munasabatin, pada setiap kesempatan, min nuzulin au rukubin au iqamatin salatin au faragin minha au mulaqati rifakin. Kapan itu? Ketika turun atau naik dari kendaraan, baca itu kuat. Au iqamatin salatin, atau mendirikan salat. Au faragin minha, atau selesai dari salat. Au mulaqati rifakin, atau bertemu dengan teman-teman. Mengucapkan ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Jadi untuk menguatkan niat tadi. Dan jadi berat pembimbing haji itu tidak hanya paham, tapi juga harus pengalaman dan juga harus tahu kondisi sosial jadi bimbing haji, sehingga amalia-amalia bisa. Mudah-mudahan kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menyiapkan ibadah haji dan umroh itu, yaitu salat suruk. Setelah salat subuh zikir atau thalabul ilmi, kemudian salat
suruh kita dapat pahala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.